Oke, kita coba lanjut kembali pelajaran kita untuk kelas 11 IPA. Lanjutan dari video yang pernah saya buat. Ya, ini tentang bagaimana nanti kita membuat nama dari senyawa alkana. Nah, sebelum masuk ke tata nama senyawa alkana, saya akan menjelaskan sedikit dulu untuk kita hafal bersama-sama. Ya, ini deret homolog alkana, berarti deret yang serumus dengan rumus CnH2n tambah 2. Kalau jumlah atom C nya 1 berarti CH4 metana, C2H6 etana, C3H8 propana, C4H10 butana, C5H12 pentana, C6H14 heksana, seterusnya heptana, oktana, nonana, dekana. Ini semua harus dihafal. Oke, ini untuk mengingatkan saja sebenarnya ya. Nah, ini kita lanjut langsung bagaimana kita memberi nama senyawa hidrokarbon berupa alkana. Untuk kali ini kita akan bahas tentang alkana. Video berikutnya tentang alkena, alkuna, alkadena, dan yang lainnya. Nah, cara yang pertama, kita tentukan dulu rantai induk. Rantai induk itu artinya adalah rantai terpanjang. Jadi kita usahakan cari dulu rantai terpanjang. Di luar dari rantai induk disebut cabang atau alkil. Nah, jadi nanti untuk yang nomor pertama, rantai induk itulah yang menyandang nama alkana. Jadi kalau rantai induknya 10 ya dekana, kalau 7 heptana, kalau 5 pentana. Di luar dari rantai induk itu disebut cabang atau alkil. CH3 metil, C2H5 etil ya. Pokoknya alkana yang kekurangan 1H disebut alkil. CH4 kurang 1H jadi metil. Nah, ini yang tadi kita perhatikan. Nah, ini mana tadi? Ini. Nah, jadi kalau alkil itu tinggal ana jadi il. Metana metil, etana etil, propana propil, butana butil, dan seterusnya. Ya. Oke. Berikutnya, penomoran nanti akan kita mulai dari ujung terdekat dengan cabang. Nah, seperti itu. Untuk yang alkana ya, penomoran akan kita mulai dari ujung terdekat ke cabang. Nah, cabang yang sama jenisnya diberi awalan. Kalau 2 dia di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya. Lalu kalau cabangnya atau alkilnya beda jenis, maka diurutkan sesuai alfabet atau abjad. Misalnya, kalau metil jumpa dengan etil, nah huruf E itu duluan dibanding dengan metil, maka kita sebutkan dulu etilnya baru metilnya. Oke, mungkin sampai sini udah mulai mengerti ya. Nah, jadi nanti urutan tata namanya, yang pertama adalah nomor cabang dulu, baru nama cabang, baru nama induknya. Nah, ini coba kita perhatikan ya. Misalnya CH3, nah ini ada kesalahan sedikit ini ya. Yang CH2 ini kita ganti CH3 ya. Oke, jadi CH3, CH3, CH2, CH3. Nah, jadi kita cari dulu rantai terpanjang. Rantai terpanjang otomatis kalau kita perhatikan ini lurus, berarti yang ke bawah adalah cabangnya. Nah, penomoran harus dari ujung terdekat ke cabang. Kalau misalnya dari kiri 1, 2, langsung dapat nomor 2 cabangnya. Sedangkan kalau dari kanan kita kasih nomor 1, 2, 3, baru nomor 3 dia cabangnya. Jadi usahakan harus nomor terkecil jumpa cabangnya, atau penomoran terdekat ke cabang gitu ya. Berarti di nomor 2 ada si metil, ini CH3 metil ya, berarti 2 metil, induknya tadi 4, berarti butana. Berikutnya ini kita perhatikan, kalau kita lihat ini induknya juga paling panjang 4, lalu dia memiliki cabang sebanyak 2. Nah, kalau dari kiri 1, 2 jumpa cabang, dari kanan 1, 2 jumpa cabang juga. Berarti sebenarnya dari kiri atau dari kanan ini bebas kita kasih nama. Oke. Nah, saya mulai dari kiri. 1, 2, 3, 4.
maka cabangnya itu ada di nomor 2 dan nomor 3. Sama-sama CH3 berarti sejenis. Karena sejenis dia berarti kita buat nomornya dulu 2,3. 2 biji CH3 nya berarti di CH3 itu kita panggil metil, induknya ada 4 berarti butana. Jadi cari induk dulu, itu nama alkanannya, sisanya cabang. Tinggal kasih nomor nama cabangnya itu ya. Berikutnya, kalau dia misalnya tanpa cabang, memanjang seperti ini, tinggal kita kasih N di depan, berarti normal. Normal itu artinya tanpa cabang ya, lurus. CH3, CH2, CH2, CH3 ada 4 berarti normal butana. CH3, CH2, 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 CH3 ada 5 dia rantai induknya tanpa cabang berarti normal pentana. Itu secara sederhananya ya. Nah, kita lihat dulu beberapa contoh soal. Saya sediakan nanti ada 5 nih supaya lebih cepat. Coba perhatikan ini ya. Berarti kalau kita lihat ini induknya ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 induknya berarti butana nanti nama belakangnya. Lalu penomoran kalau kita perhatikan dari kiri 1, 2 dapat dia nomor 2. Dari kanan 1, 2 nomor 2 juga. Nah, ingat penomoran itu dimulai dari ujung terdekat ke cabang terbanyak. Kalau dari kiri dia cabangnya hanya 1, dari kanan langsung 2 sekaligus. Berarti kita buat dari kanan sehingga nanti berbentuk seperti ini. Ya, kita mulai dari kanan ya, karena langsung 2 cabangnya. 1, 2, 3, 4. Maka di nomor 2, di nomor 2, di nomor 3. Berarti 2,2,3 trimetil butana ya. 2,2,3 karena 3 cabang yang sejenis berarti sebutkan tri, cabangnya sama-sama metil berarti trimetil, induknya ada 4 berarti butana. Sangat sederhana ya. Nah, kemudian nomor 2, homolog tertinggi berikutnya dari C6H14. Homolog itu berarti maksudnya yang serumus. Berarti kalau C6H14 berasal dari CnH2n tambah 2. Nah, ingat setiap homolog itu, maka kalau C nya bertambah 1 hanya akan bertambah 2. Berarti dari sini C nya tambah 1 berarti C7 hanya akan bertambah 2 berarti 16. Maka jawabannya adalah C7H16. Iya, jawabannya B. Ingat ya, untuk setiap satu deret homolog atau yang serumus, kalau C nya bertambah 1 hanya akan bertambah 2. Oke, berikutnya nomor 3. Nah, ini nama dari CH3, CH, CH3, C, CH3 3 kali. Jadi kalau gambarnya seperti ini, kita harus uraikan dulu supaya kita bisa lihat bentuknya. Kita uraikan ya. Nah, tengok nih, CH3 yang ini CH3, CH, ini CH. Baru dalam kurung CH3 itu artinya ke bawah atau ke atas pun kita buat boleh-boleh saja. Lalu setelah itu C, ini itu yang C. Baru CH3 3 kali. Maka dari C itu ada CH3 3 kali, satu ke atas, satu ke kanan, satu ke bawah. Itu. Nah, karena bentuknya sudah lebih nampak seperti ini, kita kasih nomornya. Kita kasih nomor, usahakan dari ujung terdekat ke cabang terbanyak. Kalau dari kiri 1, 2, dari kanan 1, 2 juga. Sama memang nomornya dari kiri ke kanan. Tapi kalau dari kanan langsung ada 2 cabang berderet. Berarti 2,2,3 trimetil butana. Iya, ada pada pilihan yang B. Ya. Oke, nomor 4. Nah, ini jadi belum susah-susah ya. Nah, ini apa nama dari senyawa hidrokarbon berikut ya? CH3, CH2, CH2, C, CH3 2 kali,
CH2C, CH3 3 kali. Sama dengan soal nomor 3 tadi, kita uraikan dulu, kita gambar. Ini CH3 yang ini, CH2 yang ini, CH2 lagi yang ini, C yang ini. Baru CH3 2 kali, berarti 1 ke atas, 1 ke bawah. Setelah itu CH2 lagi, CH2. Baru C ini. Lalu CH3 3 kali, berarti 1 ke atas, 1 ke kanan, 1 ke bawah. Paham ya? Berarti penomoran harus dari ujung terdekat ke cabang. Jadi kita lihat sepintas gini aja udah pasti dari sini, karena langsung jumpa nomor 2 cabangnya ya. Sampai nomor 7 nanti dikasih nomornya. Berarti di nomor 2 ada sama jenis, nomor 4 juga sejenis, sama-sama simetil. Berarti 2,2, 4,4, 4 berarti tetra, sama-sama metil, induknya 7 heptana. Jadi kalau lihat bentuk seperti ini, induknya 7 hepta, maka yang ada pilihannya hepta adalah B dan C. Jadi yang lain udah salah. Seperti itu. Ya, maka tadi 2,4,4,4 tetrametil heptana. Maka jawabannya adalah mana dia? B ya. Oke, nomor 5 soal terakhir. Tentukan nama dari senyawa hidrokarbon ini. Nah, ini coba perhatikan gambarnya. Kalau kita lihat induknya pasti yang lurus ya. Lalu penomoran pasti dari kiri karena terdekat, langsung dapat nomor 2. Nah, maka bentuknya akan jadi seperti ini. Ya. 1 2 3 4 5. 5 itu berarti pentana. Cabangnya di nomor 2 dan 3 sejenis. Berarti 2,3 dimetil pentana. Nah, seperti itu untuk pembahasan hidrokarbon, tata nama alkana. Nanti akan kita lanjut video berikutnya. Silakan ditunggu. Sukses untuk kita semua. Selamat malam. Terima kasih.